menyapa adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kepada adik-adik yang boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah follow up baik kemarin maupun hari ini. Dan biarlah senantiasa setiap adik-adik boleh terus menikmati waktu bersama Tuhan, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah follow up kedua ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji dan belajar akan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah follow up yang kedua pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kami, diberkati kami dimanapun kami berada, biarlah senantiasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap persiapan kami, dan apapun yang akan kami laksanakan ketika kami mau terus rindu untuk menikmati waktu bersamamu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita terus bersukacita dan memuji akan kebesaran nama Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepadanya. Mari menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita, seberapa sering kita membutuhkan Tuhan,
seberapa sering kita mengingat setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Terkadang, sebagai manusia, kita hanyalah sering mengeluh akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan di hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi memuji dan menyembah Dia, dan biarlah cinta di hati kita terus menyala di dalam Tuhan. Mari kita menyembah Dia pada saat ini sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, siapakah yang dapat pisahkan ku? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu?
seperti kata pujian kami saat ini, bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Ini adalah komitmen kami, Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa Engkau segalanya bagi kami, segalanya di hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang menjadikan kami boleh ada sebagaimana adanya kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, pribadi kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam persiapan kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dijauhkan kami dari segala yang jahat, segala hal yang akan mengganggu kami. Kami tolak dan usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat tertanam dalam hati setiap kami. Boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman. Selamat berjumpa bagi teman-teman mahasiswa baru FKIP tahun 2020. Hari ini kita boleh mengikuti kembali follow up dari PAB. Jadi teman-teman telah mengikuti penerimaan anggota baru UPMKIP secara online. Tapi saya percaya walaupun secara online kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau setiap kita. Teman-teman, saya diberi tema hari ini tentang sate. Jadi bukan tentang makanan jasmani ya, tapi sarana untuk menikmati asupan rohani. Saat teduh disingkat sate. Mengapa dan bagaimana? Sebelum kita masuk kepada pembicaraan tentang saat teduh, saya akan mengajak teman-teman untuk merefresh kembali mengingat materi di PAB kemarin. Jadi Allah kita mengenal sebagai pencipta. Allah menciptakan langit, bumi, laut dan dengan segala isinya, termasuk juga manusia. Manusia diciptakan dengan cara yang spesial dan manusia diciptakan sebagai ciptaan yang spesial. Kita tahu bersama ya, manusia adalah image of God, imago Dei, citra Allah. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Teman-teman, kalau Allah kudus, maka citranya juga adalah kudus. Allah yang kudus menciptakan manusia pertama sebagai manusia yang kudus. Kalau teman-teman baca di Mazmur 8, manusia itu dimahkotai kemuliaan, hormat, dan diberi kuasa atas ciptaan lain. Jadi manusia itu betul-betul menikmati, mengalami kemuliaan Tuhan di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Namun beda ceritanya pada catatan di Kejadian 3 kita mengerti bahwa manusia melanggar ketetapan Allah di Taman Eden. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Bahkan bukan cuma manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Adam yang berdosa kawin dengan Hawa yang berdosa menghasilkan anak yang berdosa pula. Bukan Adam yang berdosa, Hawa yang berdosa, kawin, lahirlah Kain yang kudus, Habil yang kudus. Tidak. Di dalam kandungan manusia telah berdosa, turun-temurun. Maka kita mengenal dosa warisan atau dosa turunan. Saya akan membacakan bagi kita Roma 5 ayat 12 untuk menegaskan bagian ini. Roma 5 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita mengenal dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Setiap orang tanpa terkecuali adalah berdosa adanya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 bagian A, upah dosa ialah maut. Jadi setiap kita, saya termasuk, tidak ada satupun kita yang luput dari dosa, tidak ada satupun kita yang luput dari maut sebagai manusia berdosa. Jadi kalau bicara tentang dosa itu bukan cuma bicara tentang perbuatan jahat, mencuri, membunuh, tetapi juga termasuk kata-kata, memfitnah, berbohong dan selanjutnya. Bahkan apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita.
hati dan pikiran yang jauh dari Allah. Mungkin teman-teman berpikir, saya tidak pernah berzina seperti itu, saya tidak pernah mencuri. Tapi berpikiran yang kotor, hati yang tidak mau menaati Allah, bukankah itu suatu pelanggaran atau suatu dosa? Teman-teman, setiap manusia berdosa, pasti mengalami maut. Pertanyaannya, apa itu maut? Teman-teman, kalau kita lihat referensi dalam Yesaya 59, saya bacakan bagi kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Melalui ayat ini kita melihat Tuhan itu bisa kok menyelamatkan. Tuhan itu bisa kok mendengar doa-doa kita. Tetapi di dalam dosa kita terpisah dari Allah. Di dalam dosa kita tidak punya jaminan jawaban doa. Maka kita melihat bahwa kejahatan atau dosa berupahkan maut. Di ayat 2 bagian A sangat jelas dijelaskan apa itu maut, yaitu keterpisahan dengan Allah. Nah teman-teman, jadi maut itu bicara tentang keterpisahan dengan Allah. Kalau bicara maut juga ada 3 bentuk, yaitu kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Sekali lagi, maut itu bicara 3 bentuk: kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian jasmani, ingat maut bicara tentang keterpisahan. Jadi kalau kematian jasmani bicara tentang tubuh terpisah dengan jiwa. Yang seperti kita kalau ada bendera putih di jalan seperti itu saja, berarti ada orang yang mengalami keterpisahan dari jiwanya dari tubuhnya. Begitu juga dengan kematian rohani. Rohnya terpisah dengan roh Allah. Jadi ini bicara tentang relasi manusia terpisah dengan Allah secara rohani. Dan kematian kekal bicara tentang keterpisahan manusia berdosa selama-lamanya dengan Allah. Istilah kerennya yang kita sering dengar itu masuk neraka, seperti itu ya. Jadi manusia berdosa terpisah relasinya dengan Allah. Padahal waktu penciptaan tadi Allah menciptakan manusia dalam relasi yang harmonis dengan Dia. Adam dan Hawa bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi di dalam dosa terpisah relasi Allah dan manusia. Teman-teman, manusia tidak pernah bisa lepas dari dosa dan maut dengan usahanya sendiri. Walaupun manusia hidup saleh, walaupun dia hidup menjaga kejujuran, dia banyak berdoa, beramal jasa, kumpul-kumpul pahala, semua itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan pun dia memeluk agama Kristen, berstatus pendeta sekalipun, tidak akan pernah bisa. Perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Semua hal ini gagal karena semua itu telah tercemar oleh dosa-dosa kita. Tuntutan Allah adalah sempurna. Pertanyaannya, siapa yang sempurna? Dalam kandungan pun sudah tercemar dosa. Bagaimana mungkin dari umur 0 sampai umur kesekian saat dia meninggal dia sempurna? Umur 0 saja sudah tercemar dosa. Teman-teman, Yesaya pun di dalam tulisannya di pasal 64 kitab Yesaya ayat 6, dia menjelaskan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Maka kesimpulannya, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Tetapi sekalipun Allah itu adil, Allah yang adil menghukum dosa, ingat Allah tidak pernah berubah. Allah juga kasih adanya, dan sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap kasih adanya. Justru di hari kejatuhan Adam dan Hawa, Allah menjanjikan Mesias. Allah yang adil harus menghukum dosa, manusia harus masuk neraka. Jadi misalnya ini Allah yang adil, karakter Allah yang adil harus menghukum dosa, manusia harus masuk neraka. Tetapi Allah yang kasih mengasihi manusia, manusia harus masuk surga, hidup bersamanya. Jadi mana yang benar? Manusia masuk neraka atau manusia masuk surga? Di hadapan manusia ini dilema. Gimana nih? Allah mau kasih masuk neraka manusia atau Allah mau kasih masuk surga? Tetapi di hadapan Allah yang luar biasa, yang penuh kuasa, dan Allah yang melebihi kejeniusan manusia itu, tidak ada yang tidak mungkin.
keadilan dan kasih Allah berjumpa di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Cara Allah agar manusia selamat dan memiliki hidup kekal, hidup bersama-sama Allah, adalah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman atas dosa di atas kayu salib dan menyelamatkan yang percaya kepadanya. Teman-teman, keadilan dan kasih Allah sekali lagi berjumpa. Hanya kita melihat keadilan dan kasih Allah berjumpa pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita masuk kepada suatu pertanyaan untuk masuk dalam tema kita hari ini. Apa sebenarnya yang Kristus perjuangkan mati-matian untuk tinggalkan tahtanya, turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, dan naik di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya. Mari kita sama-sama baca di Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 19 sampai ayat 22. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 10 dulu. Ayat 10 dituliskan di sana, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dijelaskan di sana bahwa Yesus Kristus telah mempersembahkan tubuhnya, dan oleh darahnya kita telah dikuduskan. Berapa kali kita dikuduskan? Satu kali untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang status kita yang dikuduskan. Secara status kita itu bukan orang berdosa. Secara status kita sudah berubah kalau kita percaya Kristus. Status kita bukan orang berdosa lagi, tapi orang kudus, orang benar. Lebih tepatnya dibenarkan di hadapan Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ini tentang status. Saya belum berbicara tentang karakter ataupun gaya hidup yang kudus. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk sepanjang waktu selama-lamanya, ini berarti jaminan keselamatan itu bersifat tetap dan tidak akan pernah berubah. Sekali selamat, tetap selamat. Dan kita perlu terima Kristus cuma satu kali, tidak perlu berulang-ulang kali. Karena Tuhan memang menguduskan kita cuma satu kali. Baru kelanjutan dari ayat itu kita langsung lihat di ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dari ayat 19 sampai ayat 21 kita melihat bahwa hanya karena darah Kristus yang menguduskan kita, sehingga ada jembatan relasi antara Allah dan manusia. Jembatan atau jalan, yaitu Kristus sendiri. Di situ dijelaskan bahwa Kristus itu sebagai jalan yang baru dan yang hidup, dan dijelaskan sebagai tabir. Ini mengingatkan kita kepada kemah Bait Allah atau rumah Allah pada konteks bangsa Yahudi di Perjanjian Lama, yang tidak bisa masuk. Jemaat itu tidak boleh masuk ke ruang kudus ataupun ruang maha kudus. Di ruang kudus itu yang boleh hanya imam, dan ruang maha kudus itu cuma imam besar. Tetapi waktu kita ingat peristiwa kematian Yesus, ada dicatat bahwa tabir bait suci itu terbelah dua. Itu menyatakan bahwa sudah tidak ada pembatasan itu. Itu secara real, secara yang kelihatan. Dan Yesus pun dijelaskan di sini sebagai tabir itu. Seperti tabir waktu kematian Yesus. Tabir itu kayak gorden ya, atau sekat yang memisahkan. Jadi waktu tabir itu terbelah dua, itu menggambarkan juga tubuh Kristus yang boleh terpecah untuk kita, yang menjelaskan bahwa sudah dibuka jalan, kita sudah bisa masuk kepada hadirat Allah yang maha kudus itu. Maka teman-teman, kita mengerti bahwa hanya di dalam Kristuslah kita boleh berjumpa dengan Bapa. Di dalam PEAB juga teman-teman dijelaskan itu ya, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka
Apa jawaban dari pertanyaan tadi? Apa yang sebenarnya Kristus mati-matian kerjakan di atas kayu salib? Yaitu supaya kita kembali ke posisi semula tadi. Adam dan Hawa diciptakan kudus, dan Adam dan Hawa diciptakan dalam relasi yang indah. Di dalam Yesus kita menemukan itu. Kita dikuduskan dan kita menikmati relasi dengan Allah. Teman-teman, tanpa darah Kristus kita tidak layak untuk berelasi dengan Allah. Tanpa darah Kristus kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Tetapi dengan darah Kristus kita tidak perlu gentar karena ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada keberanian yang kudus untuk menghampiri Allah. Kristus telah menjadi jembatan relasi itu. Relasi dengan Allah ternyata bukan dikerjakan atau bukan diciptakan oleh manusia, tetapi atas inisiatif Allah sendiri. Maka bagian kita apa? Bagian kita hanya bisa meresponi. Apa respon kita yang telah mengaku percaya, telah mengaku saya terima Kristus walau waktu PAB, atau mungkin ada teman-teman yang telah menerima Kristus jauh sebelum PAB UPMKIP dilaksanakan. Apa respon kita kalau Yesus telah membuka jalan itu sampai kepada Bapa? Kita lihat di ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Teman-teman, respon kita atas kasih dan keadilan Allah di dalam Yesus Kristus adalah menghidupi relasi itu. Sekali lagi, respon kita, relasi itu telah diciptakan kembali di dalam Yesus. Respon kita adalah menikmatinya, menghidupinya. Kenapa saya layak berdoa memanggil Dia sebagai Bapa? Ya Aba, ya Bapa. Ternyata hanya karena anugerah dalam Kristus. Kenapa saya layak berrelasi dengan Allah melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan? Hanya karena anugerah Allah dalam Kristus. Berarti berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan itu anugerah Allah. Hidup memiliki relasi dengan Allah ternyata bukan tentang kewajiban demi kewajiban. Hidup memiliki relasi dengan Allah itu tentang mensyukuri kasih Allah. Kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu bukan kewajiban yang mendatangkan hukuman kalau kita tidak laksanakan, tetapi respon wajar anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan. Itu adalah respon wajar. Jadi salah satu disiplin rohani yang diajarkan di UPMKIP tentang menghidupi dan menikmati relasi pribadi dengan Allah adalah sate, bersaat teduh. Teman-teman, bersaat teduh berarti memiliki waktu yang tenang, yang teduh, bukan waktu yang kacau. Memiliki waktu yang disisihkan untuk berelasi dengan Tuhan. Waktu yang berkualitas. Bahasa kerennya quality time with Jesus. Setiap kita punya waktu berkualitas yang berbeda-beda, saya percaya. Tidak ada yang sama. Tidak semua orang punya waktu berkualitas jam 5 subuh. Kalau saya bersaat teduh jam 5 subuh, maka kamu harus bersaat teduh jam 5 subuh. Tidak. Setiap kita punya waktu teduh yang berbeda-beda. Waktu berkualitas yang berbeda-beda. Maka silakan teman-teman melihat, apakah kalian punya waktu yang tenang, waktu yang teduh menikmati Tuhan di jam 5 subuh? Ya silakan lakukan di jam 5 subuh. Kalau di jam 12 siang pun silakan. Kalau setengah 5 sore pun silakan. Bahkan kalau ada jam 12 malam, tidak apa-apa. Karena kita itu free, bebas menikmati Allah kapanpun waktunya. Tidak ada aturan harus jam 5 subuh baru bersaat teduh. Atau dalam satu hari harus 5 kali menikmati Allah, berdoa. Tidak ada aturan untuk itu. Karena kita mengerti bahwa kita telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan dinyatakan bahwa kita boleh kapan saja bersekutu dengan Tuhan. Satu kesaksian waktu sepupu saya mau menikahi seseorang dengan keyakinan sebelah seperti itu, dia pernah bilang sama mama saya bahwa dia seperti tidak suka orang Kristen itu karena mereka berdoa sama Tuhan cuma 1 kali dalam seminggu. Dalam pikirannya itu ibadah minggu ya. Karena dia bilang kalau sama kami 5 kali dalam sehari. Terus satu hal mamaku bilang sama dia, bahwa kami di dalam Kristen kami berdoa kapan saja. Wah, hal itu sangat benar ya. Hal itu benar bahwa kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa bersaat teduh di hadapan Allah. Kita bisa menikmati Tuhan kapan saja. Maka langkah pertama yang kita bisa ambil hari ini adalah
Mari mengambil atau menyisihkan waktu terbaik teman-teman untuk bersaat teduh. Silahkan pilih waktu kapan yang kamu anggap. Kalau waktu anggap baik. Kalau waktu jam 5 subuh itu terasa kantuk bagi teman-teman, tidak apa-apa. Cari waktu jam 7 pagi. Yang penting tidak menggeser waktu kuliah atau bertabrakan dengan waktu kuliah. Kalaupun jam 7 pagi kamu berkualitas tapi ada waktu kuliah, kan bisa malam. Seperti itu ya. Kamu bisa pilih waktu kapan saja. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan waktu bersaat teduh? Nah, teman-teman, umumnya dalam bersaat teduh itu orang memulainya dengan doa, dengan pujian. Pujian pun bisa menyanyi, bisa juga cuma mendengar rekaman lagu, entah melalui HP, melalui radio, melalui televisi, dan selanjutnya. Setelah itu, setelah memuji memuliakan Tuhan dalam doa, teman-teman masuk dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah teman-teman berbicara kepada Allah dalam doa, biarkan Dia berbicara kepada teman-teman melalui firman. Lalu tutuplah dengan doa. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sebenarnya banyak metode bersaat teduh, tapi semoga nanti pemimpin KTB teman-teman bisa membagikan hal itu dalam pertemuan-pertemuan KTB. Itu cara-caranya. Jadi tidak ada aturan-aturan yang terlalu kaku tentang bersaat teduh. Silahkan nikmati Allah sebebas-bebasnya dalam karunia ini. Mengapa penting bersaat teduh? Teman-teman, memang sulit kita ya memulai suatu kebiasaan tanpa mengerti arti pentingnya. Tapi hari ini saya mengajak teman-teman kembali mengingat mengapa penting bersaat teduh? Karena Allah sendiri yang merindukan relasi ini. Waktu dalam perjalanan iman seorang teman saya, dia susah bersaat teduh. Dia tidak merasa puas seperti itu kalau tidak menikmati membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi dalam suatu waktu, suatu retret, dijelaskan bahwa Allah puas saat anak-anaknya memenuhi panggilannya untuk berelasi dengan Dia. Di situ dia mengingat, ternyata bersaat teduh bukan tentang kepuasanku, tetapi tentang kepuasannya. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri yang rindu dengan setiap kita. Allah sendiri yang rindu dengan setiap kita. Bukankah itu terbukti dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal? Bukankah Kristus mati sebagai wujud kerinduan hati Allah kepada kita? Allah merindukan setiap kita. Waktu kita berdoa, waktu kita membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan puas karena apa yang Dia rindukan tergenapi di dalam setiap kita hadir menikmati relasi dengan Tuhan. Teman-teman, alasan yang kedua mengapa penting bersaat teduh adalah karena meneladani Yesus. Waktu kita berkata bahwa kita menerima Yesus hadir dalam hidup kita, maka seharusnya ada suatu perubahan yang muncul dalam hidup kita. Seperti dalam sejarah waktu, Yesus hadir sehingga sejarah itu terbagi atas dua, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi atau tahun-tahun Masehi. Begitu juga di Alkitab. Waktu kehadiran Yesus itu membagi Alkitab menjadi perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam hidup kita juga seharusnya begitu. Kehadiran Yesus di dalam hati kita waktu kita menerima Kristus sebenarnya telah membagi hidup kita, hidup lama dan hidup baru. Kelahiran baru adalah awal dari kehidupan yang baru. Itu karya Roh Kudus. Tetapi setelah kita mengalami kelahiran baru, teman-teman, sekarang hidup kita bukanlah tentang kita lagi, tetapi tentang Yesus. Di dalam buku PA Memulai Hidup Baru, buku MHB Memulai Hidup Baru, dijelaskan tentang apa itu hidup baru. Hidup baru sebenarnya adalah hidupnya Kristus yang mewujud dalam diri orang percaya. Maka seharusnya bukan saya lagi yang dilihat oleh orang, tetapi orang-orang melihat Yesus yang hidup di dalam saya, dan itu terwujudkan melalui saya. Waktu Yesus hidup di dunia, Dia punya waktu-waktu teduh. Kalau Yesus hidup berwaktu teduh, maka saya yang berkata punya Yesus di dalam hidupku, saya pun juga meneladani Dia. Saya punya waktu teduh. Yesus yang bukan manusia biasa saja. Dia manusia 100%, tapi Allah 100%. Dia bersaat teduh. Bagaimana dengan kita yang cuma manusia biasa?
Teman-teman, alasan yang ketiga kenapa penting bersatu teduh adalah karena ini adalah sarana pertumbuhan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Tuhan juga menganugerahkan komunitas Kristen untuk kita bertumbuh. Tapi di samping kedua hal ini, Tuhan juga menganugerahkan firman-Nya. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita sudah menghafal ya, firman itu adalah pelita bagi jalanku, terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi apakah kita merenungkan bagian ini dengan dalam bahwa dunia itu begitu gelap, dunia itu begitu jahat, dan tanpa terang dari Kristus, terang dari Allah, kita sangat mungkin terantuk berjalan di dunia ini. Maka kita butuh firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita untuk melangkah satu hari demi satu hari. Tuhan telah menganugerahkan firman-Nya sebagai surat cintanya kepada kita untuk menceritakan siapa Dia, untuk menceritakan apa yang telah dilakukan, untuk menceritakan apa yang Ia kehendaki bagi kita dan bagi dunia. Teman-teman, firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak, dan firman Tuhan memperlengkapi kita untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita membaca bagian ini di 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 16, saya bacakan dari ayat 15 sampai 17. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 kesimpulannya, dengan demikian melalui firman Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita mau menghidupi kehidupan yang baik di dalam kehidupan yang baru ini, maka Tuhan pun memberikan firman Tuhan menjadi bagian kita. Jadi arti penting, mengapa penting kita bersatu teduh? Karena Allah yang merindukan hal itu. Yang kedua, karena kita mau meneladani Kristus. Yang ketiga, karena firman Tuhan. Bersatu teduh adalah sarana pertumbuhan untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus. Tapi pertanyaannya, kenapa ketiga hal ini harus menjadi hal yang penting bagi saya dan bagi teman-teman? Semua itu bertolak oleh karena kasih kita, kasih yang baru kepada Allah. Waktu kita dalam dosa, kita tidak mengasihi Allah. Tetapi waktu kita belajar tentang Injil, tentang keselamatan, tentang karya Kristus yang mengasihi kita, kita pun juga mau mengasihi Allah. Kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Teman-teman, apa sih sebenarnya kehidupan Kristen? Kehidupan Kristen adalah tentang merayakan kasih Tuhan. Kehidupan Kristen adalah tentang meresponi kasih Allah. Maka mari kita mengasihinya. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan di dalam doa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya secara berkelompok di gereja ataupun di UPMKIP secara kelompok besar ataupun kelompok kecil. Tapi mari menikmati Tuhan di dalam doa dan firman secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bertumbuh dalam kasih kita kepadanya, sehingga kita terus memiliki kerinduan membangun relasi tiap-tiap hari melalui saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu, untuk apa yang telah kami baca dan kami telah renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hidup yang baru kepada kami dan hati yang baru untuk mengasihi Tuhan. Kiranya ini pun terimplikasi melalui kerinduan kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih kami pun terimplikasi untuk mau semakin mengenal Engkau dan mau semakin hidup bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan sesi selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai penyampaian bahwa setelah ini akan ada small group
yang akan dipimpin oleh kakak-kakak kalian masing-masing. Jadi silakan mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.